Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangan akan menjelaskan materi tentang korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah perubahan logam secara fisika dan kimia akibat hilangnya fungsi logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Proses terjadinya korosi pada besi dapat dibagi menjadi dua reaksi redoks terpisah. Yang pertama, proses hilangnya besi, dan yang kedua, proses pembentukan karat. Yang pertama, proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anoda, di mana reaksi oksidasi besi terjadi. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E- dengan nilai potensial elektrodanya min 0,44 volt. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut daerah katoda, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. O2 ditambah 2H2O ditambah 4E- menjadi 4OH- dengan nilai potensial elektrodanya plus 0,40 volt, atau O2 ditambah 4H+ ditambah 4E- menjadi 2H2O dengan nilai potensial elektrodanya plus 1,23 volt. Pada umumnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+, sebagaimana medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam. Dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan, sebagaimana potensial reduksinya lebih besar, plus 1,23 volt. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Jadi, keseluruhan reaksi hilangnya besi tanpa reaksi pembentukan karat, yaitu 2Fe ditambah 4H+ menjadi 2Fe2+ ditambah 2H2O dengan nilai potensial elektrodanya plus 1,67 volt. Yang kedua, proses pembentukan karat. Karat besi Fe2O3NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dalam reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anoda terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Keseluruhan reaksi pada proses ini adalah 2Fe2+ ditambah 1/2O2 ditambah 2 + NH2O menjadi Fe2O3NH2O ditambah 4H+. Secara keseluruhan, jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka diperoleh 2Fe ditambah 3/2O2 ditambah NH2O menjadi Fe2O3NH2O. Faktor penyebab korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Air merupakan faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan media untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron yang lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Contohnya air hujan dan air laut, penyebab utama korosi. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Hal tersebut memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan yang licin dan beriah menyebabkan korosi sulit terjadi, sehingga anoda dan katoda sulit terbentuk. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam potensial rendah, sedangkan logam potensial tinggi lebih awet. Jenis-jenis korosi pada logam. Jenis korosi pada singgah metalurgi atau satu jenis logam. Yang pertama, korosi umum. Korosi ini merupakan korosi yang sering kita jumpai menyebabkan logam berwarna kecoklatan. Cara mencegahnya adalah dengan menambahkan ekstra ketebalan atau yang disebut corrosion allowance. Yang kedua, korosi lokal atau pitting. Terjadi pada suatu titik atau area kecil permukaan logam. Biasanya bentuknya seperti bopeng-bopeng pada logam menyebabkan logam berlubang. Yang ketiga, korosi akibat abrasi fluida yang mengalir atau erosion corrosion. Biasanya korosi ini terjadi di pipa-pipa yang dialiri oleh fluida
baik berupa gas maupun cairan secara terus-menerus. Kemungkinan fluida tersebut mengandung zat bersifat korosif asam dan basa yang menyebabkan korosi pada permukaan logam. Yang keempat, korosi di celah-celah sempit atau crevice corrosion. Korosi ini bersifat terjadi pada celah-celah sempit suatu logam, misalkan pada ulir baut yang dapat menyebabkan baut menjadi patah ketika diputar. Lalu jenis korosi pada logam alloy atau paduan beberapa logam. Yang pertama, korosi putih. Disebut korosi putih atau white rust karena secara visual terlihat berwarna putih. Biasanya logam ini terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng yang terkena zat alkali atau basa sehingga membentuk seng hidroksida yang terlihat seperti jamur-jamur putih. Yang kedua adalah korosi galvanik. Korosi ini timbul pada dua logam yang dipadukan, di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda. Mencegah korosi, yang pertama mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. Yang kedua, melakukan pelapisan logam coating. Pencegahan ini dilakukan dengan cara organic coating, pelapisan dengan senyawa organik. Organic coating, pelapisan dengan senyawa organik, seperti 1. Pengecatan. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Contohnya menggunakan teknik ini adalah pada kapal, jembatan, pagar rumah, dan mobil. Yang kedua, melapisi dengan oli atau minyak. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung dengan besi dengan oksigen dan air, dan harus dioleskan secara berkala. Contohnya yang menggunakan teknik ini adalah pada bagian bergerak dari mesin, seperti mesin mobil. Yang ketiga adalah melapisi lapisan plastik. Memberi lapisan plastik mencegah kontak langsung dengan besi dan dengan oksigen dan air. Contohnya yang menggunakan teknik ini adalah pada barang-barang dapur seperti rak pengering. Yang keempat yaitu elektroplating. Elektroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh, pelapisan dengan logam nikel, krom, timah, dan timbal. Yang kelima yaitu pelapisan krom atau CR. Lapisan CR mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, CR teroksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi Fe di bawahnya. Apabila tergores, lapisan Cr masih dapat melindungi besi karena Cr lebih mudah teroksidasi dibanding Fe. Yang keenam yaitu pelapisan timah atau Sn. Lapisan Sn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Akan tetapi, Sn kurang reaktif dibanding Fe. Jadi, apabila lapisan Sn tergores, maka besi di bawahnya mulai korosi. Yang ketujuh, oxide coating, yaitu pelapisan oleh oksida logam yang terjadi secara alamiah. Peristiwa ini terjadi pada logam aluminium. Aluminium ketika teroksidasi akan membentuk suatu oksida aluminium. Cara mencegah korosi yang ketiga yaitu galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya yaitu atap seng. Lapisan seng atau Zn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, Zn yang teroksidasi menjadi ZnOH2 dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksida ZnOH2 XZnCO3 yang sangat kuat. Apabila lapisan Zn tergores, Zn masih dapat melindungi besi karena Zn lebih mudah teroksidasi dibanding Fe. Contohnya, cara mencegah korosi dengan teknik ini adalah pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Yang keempat yaitu shredding, yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Sebagai contoh yaitu badan mobil. Cara mencegah korosi yang kelima yaitu perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Ketika logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Yang keenam yaitu dibentuk paduan logam atau alloy. Jika logam dipadukan sehingga menjadi logam campuran dengan unsur-unsur tertentu, maka logam tersebut akan lebih tahan terhadap pengaratan. Contohnya stainless steel, baja, perunggu, kuningan, monel, magnesium, dan lain-lain.